Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku guys. Kali ini aku bakal ceritain cerita horor lagi. Kalau kalian punya cerita horor yang menarik, langsung aja kirim ke email aku yang ada di deskripsi ya guys. Sama kalau kalau pendek-pendek bisa tulis di kolom komentar deh. Nanti bakal aku bacain. Terima kasih. Terima kasih udah mampir di channel aku guys. Kali ini aku bakal ceritain tentang KKN. Ceritanya ini ada di suatu desa lah ya, di Gunung Kidul. Tepatnya sih di Wonosari, tapi desanya itu nggak tahu. Desanya itu masih disembunyikan gitu guys. Judulnya Hantu Penunggu Pohon Bambu. Ini ceritanya dari seorang teman yang ceritain ini ya. Di tahun 1996. Terjadinya itu pas saat KKN. Saat itu dia mendapat jatah di salah satu desa yang dikatakan terpencil, jauh dari keramaian, tapi sudah dijangkau listrik di Kabupaten Palian, Gunung Kidul, atau Wonosari. Kalau Wonosari sih sekarang itu jadi yang agak besar gitu loh guys. Kalau sekarang loh ya. Soalnya suamiku itu rumahnya di juga Gunung Kidul. Kalau bahasanya sih Gunung Kidul itu kayak kotanya yang lebih besar dari desanya suamiku gitu guys. Kalau suamiku itu ada di pesisir pantainya itu loh. Kayak Pantai Indrayanti, pantai cedak-cedak gitu. Aduh, pakai bahasa Jawa. Kita langsung lanjut aja yuk. Nama temanku adalah Bowo. Ini tapi nama samaran ya guys. Bersama dengan 8 orang dari kampus ditempatkan di desa Mangga. Ini desanya disamarkan loh. Untuk melaksanakan kuliah kerja nyata dalam tugas mengabdikan diri kepada masyarakat di desa tersebut. Kurang lebih 3 bulan mereka tinggal di desa tersebut. Dan kebetulan rumah yang ditempati adalah di rumah kepala dukuh tersebut. Kebetulan si Bowo mendapatkan kepercayaan dari kelompoknya sebagai ketua kelompok. Dan memang dari sifatnya dia orangnya kalem, sabar, dan bisa ngomong teman-temannya yang lain. Sebagai seorang ketua, tentunya Bowo harus selalu berkoordinasi dengan kepala dukuh atau pengurus desa yang lain kalau ada kegiatan dari kelompoknya yang melibatkan warga. Jadi, dia harus selalu berkoordinasi dengan ketua kelompok yang lain yang tempatnya juga lumayan agak jauh atau berkoordinasi dengan tim KKN yang berlokasi di kecamatan. Sehingga sering kadang harus keluar dan pulang menjelang senja. Ya, resiko jadi ketua kelompok harus keluyuran terus. Nah, karena sering keluar untuk rapat koordinasi, terkadang banyak tugas yang harus dikerjakan selama di rumah. Teman-teman yang lain mengetahui sekali kesibukan si Bowo. Juga sering bantu-bantu menyelesaikan tugasnya. Kadang sampai tengah malam baru selesai. Nah, berkaitan dengan kesibukannya sebagai ketua, terkadang perutnya juga sering ikutan protes. Jatah makan malam yang ia dapatkan tidak mampu memenuhi rasa laparnya, karena harus sering begadang menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi si Bowo pun selalu menyiapkan mie instan untuk mengganjal perutnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul setengah 10 malam. Entah kenapa hawa malam itu terasa dingin bagi si Bowo. Teman-teman yang lain sudah pada tidur. Bowo bisa memaklumi karena hari itu adalah hari kerja bakti di desa itu. Dan teman-temannya semua ikut terlibat dan capek, sedangkan Bowo sendiri ada keperluan keluar desa waktu itu.
Hawa yang dingin membuat perutnya keroncongan, dan seperti biasa, lalu dia mencari mie instan yang biasa ia simpan di lemari dapur. Tapi ternyata Bowo tidak menemukan mie instannya. Bowo lupa kalau kemarin ada teman yang minta izin untuk mengambil mie instannya. Sebenarnya dia malas untuk keluar rumah, tapi karena perutnya begitu keroncongan, sedangkan tugas yang harus dia kerjakan masih menumpuk. Kalau dengan kondisi perut seperti ini, jelas bahwa tidak akan fokus untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya diputuskan untuk keluar mencari makan di luar. Jujur baru kali ini dia keluar dari rumah sendirian jam seperti itu. Biasanya berdua dengan temannya. Tapi rasa lapar mengalahkan segalanya, walaupun sebenarnya dia agak takut juga keluar sendirian. Setelah mengeluarkan motor, segeralah ia berangkat mencari lauk, sebagai gambaran jalan yang akan dia lewati sebelum ke jalan besar. Kira-kira seperti ini, jarak antara jalan desa sampai di pinggir jalan besar dan beraspal sekitar 500 meter. Tidak begitu jauh. Tapi masalahnya jalan desa itu adalah jalan yang berbatu, kapur yang masih dalam proses pengerasan jalan. Jadi ya tetap tidak mulus dan harus berhati-hati. Kalau dipaksakan ngebut bisa-bisa jebol balik roda sepeda motor. Nah, kira-kira setengah perjalanan jalan tersebut di sebelah kiri ada semacam sumur dan kamar mandi yang terbuka. Tidak ada atap, yang sering digunakan penduduk setempat untuk keperluan sehari-hari. Di sekitar sumur itu ada tanaman rumpun bambu yang rimbun. Dan tentunya kalau sudah malam gelap sekali, karena memang terletak agak jauh dari rumah penduduk dan tidak ada lampu penerangan. Dan setelah sumur itu sampai menuju jalan utama hanya kebun para penduduk kanan kiri jalan desa itu. Kata penduduk setempat, lokasi tersebut agak angker karena pernah ada penampakan poci, harimau putih, dan makhluk gaib yang lain. Oke, dengan berhati-hati bahwa mengendarai motornya melalui jalan berbatu tersebut dan melewati sumur tersebut. Dan syukurlah tidak ada apa-apa. Sampailah dia di pinggir jalan yang beraspal. Lalu sekitar 15 menit mencari, ternyata ada penjual bakmi Jawa yang masih buka. Dengan hati yang senang, berhenti dan memesan satu nasi goreng. Ternyata sedikit menunggu sekitar 3 pesanan, karena sebelumnya ada yang sudah antri terlebih dahulu. Sambil menunggu, Bowo memesan teh hangat ditemani dengan rokok yang telah ia sulut. Sekitar 15 menit menunggu, akhirnya pesanannya telah dibungkus. Lalu segera kembali ke rumah bosnya. Saat dalam perjalanan menuju jalan masuk ke jalan berbatu, dengan bantuan lampu motornya, Bowo melihat ada kakek-kakek sedang berjalan di depannya, searah dengannya. Dengan pelan-pelan, dia mendekati kakek itu. Usia kakek tersebut sekitar 60 tahun. Sepertinya Bowo mengenal kakek itu. Dan ternyata benar, kakek itu adalah salah satu warga di desa tempat dia KKN. Katakanlah nama kakek itu adalah kakek Widodo, nama samaran, yang ia kenal sebagai salah satu sesepuh di desa itu. Wah, kebetulan ada teman, dalam hati Bowo. Lalu disapanya kakek tersebut sambil menyetop motornya. Mbah, dari mana? Kok malam-malam begini baru pulang? Tanya Bowo. Oh, saya dari tempat saudara di desa B, Mas, jawab kakek Widodo. Dalam gelapnya malam, Bowo melihat wajah kakek itu seperti pucat, tapi dia tidak berpikir macam-macam. Mungkin kakek Widodo hanya kecapean batinnya. Bareng saya saja, Mbah. Kan mau pulang toh, Mbah?
Bowo menawarkan jasanya. Singkat cerita, akhirnya Bowo dan kakek Widodo pulang bersama-sama. Dan motor pun memasuki jalan yang berbatu. Pelan-pelan dan lebih hati-hati karena ada tambahan beban penumpang. Saat itu suasananya sangat sepi, gelap, dan dingin. Nah, saat berada di depan sumur itu, tiba-tiba kakek Widodo meminta berhenti di sumur. Alasannya beliau mau, buang air besar dan menyuruh Bowo untuk meninggalkannya saja. Sebenarnya Bowo agak keberatan dan nggak keberatan dan akan menunggu sebentar. Tapi si kakek bersikeras untuk menyuruh Bowo langsung pulang saja. Akhirnya dia pun mengikuti kemauan sang kakek. Saat di rumah, Bowo merasa bersalah kepada kakek Widodo karena meninggalkannya di sumur seorang diri. Besok saja aku ke rumah beliau untuk meminta maaf. Mungkin tadi kelihatan wajahnya agak pucat karena menahan diri untuk ke belakang dalam hatinya. Setelah itu, ia kembali asyik dalam pekerjaannya. Setelah sebelumnya memakan nasi goreng. Keesokan paginya, kira-kira jam 8 pagi, Bowo menuju ke rumah kakek Widodo. Setelah mengetuk pintu, keluarlah salah satu anaknya kakek Widodo. Lalu Bowo menjelaskan maksud kedatangannya, ingin bertemu dengan kakek Widodo. Tetapi betapa kagetnya Bowo karena mendapati keterangan kakek sakit. Antara percaya dan tidak, Bowo pun meminta izin masuk untuk menjenguk kakek Widodo. Tetapi betapa kagetnya Bowo karena mendapati keterangan. Dan memang Bowo melihat kakek Widodo sedang tidur dan terlihat agak lemas. Setelah itu Bowo pun keluar dari kamar kakek Widodo. Setelah basa-basi kepada Pak Yafis, nama samaran, menanyakan sejak kapan sakitnya, apakah baru hari ini sakitnya. Dan jawaban dari Pak Yafis sungguh membuat Bowo kaget. Karena kakek Widodo sudah 3 hari ini menderita sakit. Yang benar Pak, kata Bowo. Hampir saja berteriak tapi dipelankan suaranya, karena takut membangunkan kakek. Loh, memangnya kenapa Thomas? Tanya Pak Hafiz sedikit kaget dan heran, karena Bowo seperti mau berteriak kaget. Lalu Bowo menceritakan kejadian tadi malam, saat bertemu dengan kakek Widodo dalam perjalanan pulang mencari makan, kemudian berboncengan pulang. Tapi saat di depan sumur tersebut, kakek minta turun di sana dengan alasan mau ke belakang. Nah, Bowo pikir kakek barusan saja sakitnya, mungkin pikiran Bowo karena masuk angin tadi malam. Tapi setelah mendengar kalau kakek mulai sakitnya sudah 3 hari, lah, jadi siapa yang tadi malam bersamanya dalam perjalanan pulang? Siapa guys? Apa penunggu dari sumur tua itu? Atau yang katanya sawah-sawah warga yang setelah apa itu guys? Setelah jalan besar itu. Menurut kalian gimana guys? Kalau kalian punya cerita menarik langsung aja kirim ke aku ya guys. Sampai sini aja ya ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.